Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ahli baitihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Amil yang menasabkan kepada fi'il mudhari itu ada 10. Dibagi menjadi 2. 1 menasabkan dengan dirinya sendiri. Yang kedua adalah menasabkan dengan menyimpan maknanya. Hari ini pembahasan adalah amil nasib, amil nasib, amil nasab, amil yang menasabkan fi'il mudhari dengan dirinya sendiri, yakni ada 4. 1 an, yang kedua lan, yang ketiga idan, yang keempat kai. Sekarang kita berbicara an. An di sini adalah an yang hamzahnya di fathah. Hamzahnya di fathah. Nunnya disukun. Wahia an bi hamzatin maftuhatin sakinatin, yaitu hamzahnya di fathah, nunnya disukun, berbunyi an. Kenapa di kitab-kitab nahwu sebelum menerangkan an itu dijelaskan dulu bahwasanya an ini adalah bihamzatin maftuhatin sakinatin. Hamzahnya di fathah. Ya, nunnya disukun. Bentar mas, minum sebentar. Ya Allah. Ini kurang.
Kenapa? Santai mas, habis puasa lemes. Allah. Kenapa sebelum menerangkan an dijelaskan dulu bahwasanya hamzahnya itu di fathah bihamzatin maftuhatin kelawan hamzah kang tin fathah wa nunin sakinatin ay wa binunin sakinatin lan kelawan nun sakinatin kang mati. Hamzahnya di fathah, nunnya di sukun. Kenapa nggak langsung saja? Karena biar sampean kan kalau membaca kitab gundul itu kan tidak ada harokatnya. Biar sampean tidak salah. Ikhtirozan karena menjaga min-in. Karena Pak, kalau hanya begini, ini macam-macam. Bisa dibaca an, bisa dibaca in. Nah, yang di sini diterangkan adalah an, berarti menjaga jangan sampai dibaca in. Paham ya? Jadi artinya bihamzatin maftuhatin wa nunin sakinatin dibaca fathah hamzahnya dan nunnya. Nah, lan nune sakinatin kang mati ai wa binunin sakinatin lan kelawan nun kang mati. Kenapa? Sebabnya menjaga daripada dibacain. Kalau gundul kan bisa an atau dibacain ya. Yang dikehendaki di sini adalah yang di fathah hamzahnya, disukun hak nunnya, berbunyi an. Paham ya? Sekali lagi, jadi dibaca an bihamzatin, yaitu dengan hamzah maftuhatin kang den fathah wa nunin lan kelawan nun sifatin nun sakinatin kang mati, supaya menjaga jangan sampai dibaca min in al maksud. Kenapa begitu? Kalau dibacain maka dia tidak termasuk amil nasab. Jadi kalau ikhtirozan min in al maqsurati fa innaha laisat minan nawasib. Kalau dia dibacain maka tidak termasuk amil nasab. Kalau tidak termasuk amil nasab ini apa? Fatakunu tarotan nafiyatan. Satu saat dia dikatakan inafi, kama fi qaulihi, seperti di dalam ucapannya seseorang yang mengatakan in ahadun khairun min ahadin illa bil afiyah. Misalkan ada contoh seperti itu. Kalau di kitab kan tidak ada harokatnya.
Makanya jangan sampai lafal seperti ini ya dibaca A, tapi harus dibaca in. Kenapa saya terangkan begini? Karena tulisannya sama. Ternyata fungsinya beda-beda. Pelan-pelan. Satu saat kalau dibacain ini namanya in nafi. Nafi itu maknanya tidak. Nah, berarti bagaimana? Contohnya seperti seseorang berkata in ahadun, kayak contoh in ahadun khairun min ahadin illa bil afiyah. Bagaimana maknanya? Karena in itu artinya orang, tidak nafi, ya dikasih makna nafi. In ahadun, ora ono utawi wong suwiji iku khairun, bagus. Berarti dimaknani luwih bagus karena min. Ya. Iku khairun luwih bagus tinimbang di min ahadin. Timbangani wong suwiji. Tidak ada seseorang itu lebih bagus dari seseorang illa bil afiyati, kecuali sehat. Afiyah itu sehat yang sempurna, itu namanya afiyah. Sehat pikirannya, sehat badannya, sehat hatinya, itu namanya bil afiyah. Itu namanya sehat yang sempurna. Maka waspada untuk membaca lafal yang berbentuk seperti ini. Satu waktu dia dibacain artinya atau namanya in syar in nafi. In bermakna nafi. Satu ditulis. Jadi an mengecualikan dibacain, karena kalau dibacain satu waktu dia berlaku sebagai syarat, sebagai nafi. Di mana nafi atau nafiyah yang menafikan. Watarotan lan ing dalam siji ambalan takunu ono opo in oneku syartiyatan in syartiyah wa sayati lan bakal teko opo al kalamu pembicaraan alaiha ing ngatasé apa jenenge in syartiyah. Pada satu waktu in tidak menjadi nafi, tapi in menjadi syartiyah. Itu keterangannya wasayatil kalamu alaiha, sinnya itu sin tanfis, bakal teko, artinya mau diterangkan kapan-kapan atau diterangkan di dalam kitab mutawala, tapi saya terangkan saja ya. Masa ada keterangannya, ada keterangannya, nggak ada contohnya, nanti sampean bingung. Lubah kok ada keterangan wasaya di watarotan takunu syartiyatan, keterangannya seperti apa, Bah? Ya saya terangkan deh. Yang syarat misalkan
In koma Zaidun koma Amrun. Pada suatu saat in juga dikatakan tidak nafi, tapi namanya in syartiyah. Nah, in syartiyah ini termasuk amil jazm. Nah, tapi saya tidak terangkan panjang-panjang, hanya cukup dengan contoh karena keterangannya masih panjang. Jadi in, kalau nanti diterangkan panjang, global saja ini namanya in syartiyah, in syarat. Nah, termasuk amil jazm. Nah, in syartiyah itu tazimul fi'laini mutlaqan. Al-awwalu fi'lu syartin wasani jawabuhu wa jaza'u. In itu amil yang menjazmkan fi'il 2 dengan mutlak. Artinya fi'il 2 dengan mutlak itu yang awal madhi, sani madhi boleh, yang awal mudorek, sani mudorek boleh, awal madhi, sani mudorek boleh, awal mudorek, sani madhi boleh. Besok keterangannya kalau sudah sampai amil jazm sebentar lagi. Kalau diterangkan ini panjang, Mas. Karena ini tuh termasuk aksulan. Oh, panjang kan? In koma lamun wis ngadeg sapa Zaidun Zaid. Nah, koma di sini jadi jawab. Jawabnya in, zamannya berbalik. Panjang, Mas. Kalau in koma wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, koma wis ngadeg sapa Amrun, lah buat apa adanya syarat? Nah, makanya di sini maka berbalik menjadi mari in koma lamun wis ngadeg sapa Zaidun Zaid, koma mongko bakal ngadeg sapa Amrun Umar. Nah, nanti besok. Yang jelas waspada, in bisa dibaca an, bisa dibaca in. Kalau dibaca in yang tadi maknanya nafi, ditulis hati-hati. Kalau baca kita, oh ini in apa? Ini in apaan? Nah, kalau in, ini in apa? Oh, ini in nafi. Oh, ini in syardiyah. Misalkan seperti itu. Ya, ini hanya gambaran keterangannya seperti itu. Wal muradu bi'an al maftuhati, yang dikehendaki di amil nasib di sini adalah an al maftuhati, an yang di fathah. Al maftuhati al hamzati iku jenenge al masdariyah. Iku al masdariyah tu namanya an masdariyah. Jadi fanawasibu asyaratun wahya an yang dimaksud di amil nasib itu namanya an masdariyah. Diingat, dihafal, jangan sampai tidak di kitab seabrek-abrek namanya amil nasib. An harus tahu an itu apa. An yang ada di amil nasib namanya an masdariyah. Kenapa dikatakan an masdariyah? Wasumiyat lantin arani opo an masdariyatan ing jeneng an masdariyah li annaha tu awwalu ma'aman subiha bi masdarin. Misal dalik ajibtu min antadriba. Fa'an harfu masdarin wa nasbin. Harfu nasbin. Fa'an harfu masdariyin, harfu masdariyin wa nasbin. Ta'adribu fi'lun mudhari'un mansubun bi'an wa nasbuhu fathatun dhahiratun fi akhirih wa an wa ma dakhalat alaihi fi ta'wili masdarin wa taqdiru ajibtu min darbika.
Ajibtu. Hati-hati. Ajibtu. Apa contohnya? Aduh ya Allah. Min antadriba. Aduh begini. Ajibtu min antadriba. Ya. Ajibtu. Ajibah fi'il madhi. Ikutnya wazan ajib afa'ilah. Heran, mentakjubkan, mengagumkan, itu ajibah. Terus bertemu dengan ta. Nah, dhamir mutaharrik rufi menjadi ajibatu. Lalu ada kaidah bila mana ada fi'il madhi bertemu tak dhamir mutaharrik rufi, akhirnya supaya disukun alif berbunyi ajibtu. Alasannya apa? Litawali arba'in mutaharrikatin fima huwa kal kilmatil wahidati. Karena orang Arab tidak suka, benci melihat huruf 4 hidup semua. Ajibatu. Di dalam 2 kalimat ajibah fi'il tu sendiri, dhamir mutaharrik rufi. Seperti di dalam 1 kalimat karena kumpul, maka harus disukun baru, namanya sukun alif berbunyi ajib. Ajib tu wis gawok sapa ingsun, kagum sapa ingsun, heran sapa ingsun. Kagum min antadriba. Ini dikatakan amil nasab. Dikatakan amil nasab atau amil nasib. Amil yang menasabkan. Amil nasab gitu ya. Amil yang menasabkan. Jadi asalnya tadribu. Susah loh mas, pelan-pelan. Tadribu dimasuki an yang asalnya rofa memakai dhammah karena fi'il mudhari' shahih akhir, maka nasabnya ya karena fi'il mudhari' shahih akhir dan tidak bertemu syai'un, walam yatasil di akhiri syai'un, nasabnya ditandai memakai fathah. Itu dikatakan an harfu nasbin. Ini jadi an punya tugas menasabkan fi'il mudhari'. Selain an adalah harfu nasbin, an adalah harfu masdarin. Jadi kalau dia huruf masdar adalah an dan fi'ilnya itu harus ditakwil, dirubah menjadi masdar. Doroba yadribu dorban. Jadi tadribu fi'il mudhari' harus ditakwil menjadi masdar,
harus dirubah menjadi masdar, harus dipindah menjadi masdar karena an di sini an masdariyah. Apa? Doroba yadribu dorban. Nah, ini dibaca dorban, boleh dibaca dorbun, boleh dibaca dorbin, tergantung amilnya nanti. Yang jelas ini dibaca dorban dulu. Anggap aja nasab. Doroba yadribu dorban. Fi'ilnya dijadikan masdar. Tulis an masdariyah an tadriba. An itu amil nasab. Satu, an menasobkan fi'il mudhari'. An dikatakan masdariyah, an masdar, an harfu nasbin wa masdarin. Dikatakan huruf masdar karena an dengan fi'ilnya, tulis an dengan fi'ilnya harus ditakwil menjadi masdar, berbunyi dorbun atau dorban atau dorbin. Fi'il ini kan punya fa'il. Kalau tadribu, an tadriba, tadriba ini fi'ilnya waqi' mukhatab. Asalnya adalah antadriba, fa'ilnya adalah dhamir mustatar wujub. Ini wajib disimpan anta fa'ilnya. Min antadriba mukul sapa sira lanang siji. Karena di sini sudah ditakwil menjadi masdar, berarti tidak punya fa'il. Wong masdar kok punya fa'il? Paham ya? Sesudah jadi masdar, maka dia tidak berlaku menjadi fi'il. Kalau tidak berlaku menjadi fi'il, terus fa'ilnya diapakan? Fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Kalau tadi dhamir muttasil mustatar wujud, sekarang diganti karena dia menjadi mudhof ilaih, nggak mungkin harus dhamir munfasil berbunyi. Anta adalah dhamir munfasilnya adalah kaf, berbunyi dorbata. Jadi kaf ini mengganti daripada anta. Nah, sekali lagi, yang namanya an masdariyah adalah fi'ilnya ditakwil menjadi masdar. Fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Berarti masdarnya yang semula fi'il sekarang menjadi masdar, yang semula menjadi butuh fa'il sekarang butuh kepada mudhof ilaih, berarti dorbun jadi mudhof. Dorbun mudhof, kaf mudhof ilaih. Jadi fa'ilnya fi'il dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Paham kan? An masdariyah sekali lagi adalah an dengan fi'ilnya. Annya harus hilang. Bukan masdarnya saja, an dan fi'ilnya. Jadi apa namanya? Wa'an. Wa'at wa ma dakhalat alaihi fit ta'wili masdar.
Jadi an dengan fiilnya ditakwil semua menjadi masdar. Sekali lagi, an masdariyah adalah an dan fiilnya ditakwil menjadi masdar. Fa'ilnya fiil dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Titik. Kalau begitu ajibtu min antadriba berubah menjadi ajibtu min darbika. Jadi sampean kalau baca kitab umumnya pondok itu maknanya begini semua. Ajibtu wis gawok sapa ingsun, gawok min antadriba saking yen to mukul sapa sira lanang siji. Itu umum semua. Apa salah? Ndak. Karena kama fil ada begitu. Tapi kalau yang benar bacanya tidak begitu. Ajibtu wis gawok sapa ingsun, gawok min antadriba saking mukul ira. Jadi lafal antadriba jumlahnya an lal nafal tadribu ini dijerkan dengan mim. An dan tadribu, an dengan tadriba ini mahalnya dijerkan oleh mim. Tapi sesungguhnya adalah antadriba itu adalah dari lafaz darbika. Nah, jadi cara maknanya yang benar adalah seperti ini. Ajibtu wis gawok sapa ingsun, gawok min antadriba saking pemukulan ira, saking mukul ira. Aku kagum dengan pemukulanmu, dengan mukulmu. Jadi misalkan orang itu mukulnya biasanya orang meluka, tapi ini enggak, sekali mukul orangnya pecah. Wah, heran ini orang Palestina, nah gitu kan, pemukulannya hebat. Nah ini ajibtu min antadriba saking mukul iro. Itu yang benar. Kenapa kok begitu? Karena annya adalah an masdariyah, fiilnya dijadikan masdar, fa'ilnya fiil dijadikan mudhof ilaihnya masdar. Lah kalau di mana nih ajibtu min antadriba? Ajibtu gumun sapa ingsun, gawok sapa ingsun min antadriba saking yen to mukul. Lah terus artinya masdariyah apa? Padahal carikan di kitab mana saja. Nahwu yang seperti apa? Basriin, Kufiin, semua saya sudah membaca. Kalau yang namanya an itu adalah harfun nasbin wa masdarin. Semua adalah fiilnya adalah ditakwil menjadi masdar, fa'ilnya fiil menjadi mudhof ilaihnya masdar. Jadi cara memberi makna adalah seperti maknanya masdar. Karena annya an masdariyah. Walaupun begitu, saya tidak mau menyalahkan kalau di mana-mana maknane ayat riba ang ayat uma ya yen to ngadeg, enggak apa-apa. Itu kama fil ada umum, tapi kalau benar ya enggak begitu. Lihat kalau memberi makna tidak ajibtu gawok sapa ingsun min antadriba saking yen to mukul, tidak. Karena lirab kalau ngasih makna min antadriba adalah saking mukul iro. Kenapa? Min antadriba itu artinya min dorbika. Kenapa kok artinya min dorbika? Fiilnya harus dijadikan masdar karena annya an masdariyah. Fa'ilnya fiil harus dijadikan mudhof ilaihnya masdar.
Ah, coba di sini sampai di sini dulu. Direnungi dan besok semangat ngaji karena ini agak susah juga nanti, kepanjangan juga. Jadi selain dibaca masdariyah, juga ada mufassilah. Yang berlaku menjadi tafsir. Besok lagi. Akhirul qauli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.